Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana Abdul Somad ingin menggoreng opini bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus Kristus, Adonai Yeshua HaMashiach. Tapi yang mati di salib itu adalah orang yang diserupakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam perkenalan, saya Sabil, penasehat ajaib yang berasal dari Aceh. Saya ingin menanggapi video dari pendeta asal Aceh. Beliau mencoba untuk menggiring opini seolah-olah Yesus itu benar-benar telah disalib. Nah, bagaimana menurut pandangan Al-Quran dan bagaimana menurut pandangan Alkitab tentang penyaliban yang sudah ribuan tahun diperselisihkan? Mari kita lihat versi Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa ayat 157, Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa." Nah, menurut pandangan Al-Quran sudah sangat jelas bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu benar-benar tidak disalib. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Mari kita lihat dalilnya. Ketika Yesus berada di mahkamah agama, sebagaimana yang tertulis yang dikisahkan dalam Matius pasal 26. Ketika beliau berada di sana, dikisahkan dalam Matius pasal 26 ayat 62. Bunyinya seperti ini. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah, Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Nah, pada Matius pasal 26 ayat 64 sangat jelas Yesus mengatakan yang bahwasanya, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Nah, saat Yesus mengatakan itu, beliau berada tepat di halaman mahkamah agama. Nah, oleh karena itu, tidaklah mungkin Yesus ini disalib, karena saat beliau berada di mahkamah agama, beliau sudah mengatakan mulai sekarang
Katanya, bukan besok atau lusa kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi kata Yesus, mulai sekarang. Ingat, apa yang disampaikan oleh Yesus ini adalah bukan hoax. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Yesus tersebut. Jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus jika apa yang disampaikan oleh Yesus kita sangkalin. Saya selaku umat muslim 1000% mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Yesus di atas, yang bahwasanya ketika beliau ada di mahkamah agama, beliau itu pergi dari para imam-imam itu. Pergi duduk di samping Bapa, di sebelah kanannya. Jadi yang disalib tentu bukan dia dong, karena menurut keterangan dari Yesus, beliau sudah boro-boro duduk di samping Bapa. Nah, beralasan apa lagi untuk menyangkalin ini? Coba mau beralasan apa lagi? Ini udah jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Yesus itu real, ya. Jadi tidak mungkin Yesus itu penyebar hoax. Nah, saya tidak meragukan Yesus. Yang saya ragukan adalah antikristus yang telah menyesatkan banyak orang.